Salam sudah pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Untuk maksud tersebut, saya mengajak saudara sekalian mulai dari saat ini dan sepanjang perjamuan kudus ini berlangsung untuk terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu dengan iman dan keyakinan bahwa Yesus mati supaya saudara hidup, Yesus menderita supaya saudara berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya saudara sehat dan sembuh. Karena itu marilah datang dengan hormat, dengan iman dan ucapan syukur. Ambillah perjamuan Tuhan untuk kesukaan saudara dan bertelurlah mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Apabila sampai saat ini saudara merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, apabila saudara merasa tidak ada damai sejahtera karena ada dosa yang belum saudara bereskan, maka sekarang marilah kita berdoa bersama-sama membereskan semuanya di hadapan Tuhan sehingga kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan damai sejahtera. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Yesus berfirman, marilah kepadaku. Allah Bapa yang penuh kasih karunia, kami mengakui bahwa kami telah berdosa dan menyimpang dari jalan-Mu seperti domba yang tersesat. Kami seringkali mengikuti keinginan hati kami sendiri. Kami telah menyakiti hati-Mu dan melanggar firman-Mu.
Kami telah mengabaikan dan lalai melaksanakan tugas-tugas kami sebagai orang percaya. Ya Bapa, ampunilah kami. Genapilah janji-Mu ya Tuhan, bahwa apabila kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar dan penuh dengan sukacita. Sementara kami mengambil roti dan anggur ini, kiranya hidup kami dipenuhi oleh kepenuhan Yesus Kristus dan bertumbuh seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian, perintah tentang perjamuan kudus, yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa, dalam nama Yesus, tumpangkan tangan-Mu pada roti dan anggur ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, tumpangkan tangan-Mu di atasnya supaya kami dapat mengalami lagi mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Ubah semuanya menjadi berkat bagi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roti ini yang Yesus pecah-pecahkan untuk menolong kita semua, untuk kita mengerti bahwa tubuh Yesus dipecahkan supaya hidup kita utuh kembali. Hidup kita sudah rusak karena dosa. Hidup kita sudah terpecah-pecah karena dosa. Mungkin juga ada para pemirsa sekalian yang rumah tangganya terpecah oleh karena dosa. Mari kita percaya hari ini bahwa Tuhan akan menolong kita semua untuk kita benar-benar mengerti bahwa kasih dan anugerah Tuhan, Yesus mati di kayu salib supaya kita utuh kembali. Haleluya. Cawan seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita, Ia mengatakan tadi dalam firman Tuhan yang saya baca bahwa anggur ini adalah anggur darah Yesus, darah perjanjian. Maksudnya apa saudara sekalian? Ketika Ia memberikan perjamuan kudus kepada para murid-Nya, Ia mau supaya firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan para murid. Oleh karena itu, ketika Ia memberikan anggur ini kepada para murid, Ia memberikan anggur ini supaya para murid-Nya mendarah daging dengan janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mari kita ingat kepada janji Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mau membuat hidup kita lebih diberkati lagi, lebih sehat lagi melalui perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus menderita supaya engkau bahagia. Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus mati supaya. Mari kita mengangkat roti dan cawan ini dengan iman. Yesus menderita
Mari fokuskan mata kita kepada Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk hidup kita, dan terus mengingat Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka supaya kita sehat, di kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Khusus sekarang pada perjamuan kudus di rumah masing-masing yang saya pandu ini, mari kita percaya Yesus terluka di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh dan lepas dari malapetaka, dari virus yang sekarang sedang menyerang seluruh dunia. Ambillah dengan iman, makan dan minumlah dalam nama Yesus. Mari bersama dengan saya, saudara-saudara sekalian, berdoa sekarang. Saya berharap bahwa semua sudah mengikuti perjamuan kudus online ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian. Mari kita minta satu hal saja kepada Tuhan. Tuhan, buatlah besok virus ini dilenyapkan oleh Tuhan dari muka bumi. Kami sadar Tuhan bahwa kami sudah berbuat dosa. Kami sudah lalai melaksanakan firman Tuhan. Beri anugerah kepada kami sekarang. Beri kami, di lidah kami sekarang berdoa supaya Tuhan memulihkan bumi ini, memulihkan seluruh umat manusia, membuat kami semua mengalami pemulihan dan kesembuhan. Lindungi kami semua saudara kami yang mengikuti program perjamuan kudus online ini, untuk dengan darah Yesus kami mengalami liputan kuasa, mujizat, kuasa kesembuhan dari Tuhan. Mari masing-masing berdoa sekarang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus menderita supaya engkau bahagia. Yesus terluka. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan saya kita membaca, mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap sidang jemaat di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Saudara, ikut saya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk selesainya perjamuan kudus ini. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk mengikuti perjamuan kudus secara online. Kami berdoa supaya seluruh jemaat mengikuti, semua pemirsa yang mengikuti upacara ini Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami masih punya pengharapan ke depan. Dan bukan hanya punya pengharapan ke depan,
Kami yakin benar bahwa melalui doa saudara-saudara kami di seluruh dunia yang sedang merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung ini, kami percaya bahwa semua saudara kami yakin benar dan doa kami dijawab oleh Tuhan, dan bahwa besok, lusa, semua masalah kami sudah diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Pada minggu awal Agustus ini, saya akan menyampaikan kepada saudara sekalian berita pengharapan, berita kemenangan. Itu akan kita dengar sepanjang bulan Agustus ini, juga termasuk ibadah syukur 17 Agustus nanti. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah melanjutkan hidup kami dari bulan ke bulan, dan kami sampai pada bulan kemenangan. Sepanjang bulan Agustus ini berikan kepada kami hati yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, antusias yang baru, bahwa kami sudah diciptakan Tuhan, beri hati kemenangan, diberi mental juara, mental pemenang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami saat mendengarkan firman Tuhan sebentar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas. Injil Lukas, Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Saudara pemirsa, seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada saudara-saudara sekalian untuk membuktikan bahwa ketika saudara mengucapkan dalam nama Yesus dengan iman, maka iblis terusir keluar. Orang yang kerasukan dibebaskan. Masalah-masalah yang mengikat berkat Tuhan, yang menutupi jalan berkat Tuhan bagi hidup saudara sekalian, mujizat pemulihan bagi hidup saudara sekalian, dilepaskan dalam satu nama itu. Mari kita lihat bukti yang sangat jelas. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saya kira mungkin pada waktu itu setan itu adalah setan yang merasuk orang. Tetapi tahukah saudara sekalian sekarang, berbagai jenis kecanduan itu dibuat oleh iblis. Ada orang yang kena kecanduan dari kecanduan media sosial, dia tidak sempat baca Alkitab, tidur pun sampai pagi, bangun jam 10 pagi, jam 11 pagi, jam 11 siang. Bisa saudara bayangkan itu? Menurut saya itu adalah bentuk keterikatan oleh kuasa iblis di zaman modern ini. Saya tidak bisa bayangkan orang bisa 24 jam chatting dengan teman-temannya, tidak tahu apa yang diomongkan. Saya ingin mengajak kita semua hari ini bukan membenci media sosial. Ini video streaming ini dikomunikasikan pada saudara. Saudara bisa tonton lewat media sosial. Tetapi mari kita mengalahkan iblis yang mau menggunakan alat itu untuk menjerat terutama anak-anak muda kita. Tetapi jangan lupa, ya, saudara mungkin tersenyum membacanya, tapi saya menangis membacanya. Ada baru berita, ya,
berapa 2 bulan yang lalu kalau tidak salah saya, ada seorang ibu muda diantar pulang ke rumah orang tuanya, diceraikan oleh suaminya. Kenapa? Dia kecanduan salah satu sinetron yang dari luar negeri. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, rumah tangga hancur kena jerat iblis itu. Jadi sekarang bentuk setannya sudah bertransformasi kepada media sosial, transportasi kepada chatting dan macam-macam yang terjadi sesuai dengan masa kini. Oleh karena itu, mari kita waspada dan gunakan, saudara sekalian. Saya ingin menolong saudara sekalian. Bagi saudara yang percaya, yang tidak, tolong jangan mengkritik saya, saudara sekalian, karena saya tidak siap untuk dikritik, karena saya sudah mengatakan ini kepada saudara sekalian. Kalau saya lain lagi. Handphone cucu saya urapi dengan minyak. Setiap kali diserahkan pada saya urapi dengan minyak. Saya katakan, roh kecanduan, roh berhala di sini, keluar dalam nama Yesus. Saya tumpangkan tangan di situ, dan keluar iblisnya dalam nama Yesus. Dan sudah melihat, ada banyak perubahan yang terjadi pada cucu-cucu saya yang sudah kecanduan atau menggunakan hal itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus sekarang supaya kita mulai mengerti ini bahaya. Apalagi memang orang yang kerasukan, orang yang dibelenggu oleh iblis secara nyata. Tengkinglah nama Yesus, selesai. Loh bagaimana Pak? Kami sudah tengking dan tidak mau keluar. Periksa dirimu sendiri. Apakah engkau sudah? Ini ayat yang terakhir tadi. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan melihat buahnya, lihatlah pokoknya, induknya. Mengapa iblis takluk kepada saudara sekalian? Mengapa ketika saudara menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus iblis keluar? Dan iblis takluk kepada saudara sekalian? Karena saudara sudah memiliki Yesus dalam hati saudara sekalian. Maka sekarang saya nyatakan, mulailah dengan bertobat lebih serius lagi. Bawa hidup saudara kepada Yesus. Buka hati, terima Yesus. Sekarang buat itu. Ya. Selesai saudara menyaksikan program ini, koreksi lagi hati saudara sekalian. Kalau iblis yang saudara tengking tidak mau keluar, ia pasti keluar kalau sudah memiliki wibawa dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membaca untuk saudara sekalian ucapan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita semua dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Bunyi firman Tuhan demikian. 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau Yesus yang sama sudah dalam hati saudara sekalian, bertahta dalam hati saudara sekalian, mengendalikan seluruh hidup saudara sekalian, roh, jiwa, dan tubuh sudah dikendalikan oleh Tuhan, maka tidak ada kuasa manapun yang dapat mengalahkan saudara sekalian. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan dan gunakan lidah saudara untuk mengucapkan. Jaga juga lidah saudara sekalian yang suka mengucapkan dalam nama Yesus keluar iblis. Dalam nama Yesus kuasa iblis ditundukkan. Dalam nama Yesus roh kecanduan, roh berhala dalam jajet saya itu keluar dalam nama Yesus. Pada anak saya, pada cucu saya keluar dalam nama Yesus. Saudara baru punya kuasa. Kalau Yesus yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi sudah bertahta dan mengendalikan seluruh hidup saudara sekalian. Hidup dalam kemenangan sepanjang bulan ini, sepanjang hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman. Tolong kami Tuhan supaya Yesus yang berkuasa menyingkirkan kuasa gelap, menolak kuasa gelap itu Tuhan bertahta dalam hati kami. Kami sadar kami orang berdosa. Kami mengundang Kau Yesus masuk dan tinggal dalam hati kami. Bertahta di sana dan keluar melalui lidah kami untuk mengusir setan-setan, mengusir segala kecanduan, mengusir segala sakit penyakit dan kelemahan, dan menolong
hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan dan hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.